tasyahud itu jari telunjuknya geraknya kebanyakan. Ya saya kita ngaji sambil kita bahas. Pak, dalam kitab saya sabit fikih sunnah dijelaskan tentang khilafiyah yuharrikuha, tentang menggerak-gerakkan telunjuk dalam tasyahud, ya kan? Isyarah dalam telunjuk, dengan telunjuk. Itu 4 mazhab beda-beda. Kapan angkat telunjuk? Mazhab kita Syafi'i diangkatnya telunjuk ketika tasyahud ketika menyebut kalimat illallah minas syahadah asyhadu an la ilaha illallah, baru diangkat. Udah mantap, perlu lagi dia Syafi'i. Mazhab Hanafi indan nafi menyebut kata la minas syahadah asyhadu an la. Ini bedanya nih, beda khilafiyahnya. Karena saya geli banget kemarin tuh ada yang mengundang saya ceramah. Ngomongnya apa? Pak Ustaz, jangan ngomong khilafiyah ya. Aduh, Pak, kalau khilafiyah nggak dibahas di masjid, emang ada persoalan nggak bahas khilafiyah? Ini salah keprek. Paling gudeg saya kalau ada DKM ngomong itu, jangan ngomong khilafiyah. Justru khilafiyah bahas di masjid. Biar umat itu tahu di mana perbedaannya. Oh, bedanya di sini. Ini mazhab ini mazhab ini. Iya, ada toleransi. Kita ini suka ribut masalah khilafiyah karena nggak tahu di mana khilafnya, yang ada fanatiknya. Itu yang repot. Guru ngomongin khilafiyah nggak boleh dilarang. Jangan ngomong khilafiyah. Khilaf itu ilmu, Pak. Perbedaan pandang terhadap antar mazhab itu biasa, rahmat. Yang kita bikin ribut itu kita nggak tahu khilafiyahnya di mana, tapi yang penting beda itu ribut. Yo, termasuk ini. Kalau saya bahas nih, ada yang tersinggung kan ya? Saya bahas mazhab Syafi'i illa baru diangkat, mazhab Hanafi la baru diangkat. Kalau mazhab Maliki yaminan wa shimalan, kanan sesekali, kiri sesekali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maliki. Satu lagi apa? Hambali. Kapan diangkat mazhab Maliki? Ketika menyebut ismul jalalah minas syahadah asyhadu an la ilaha illallah, Allah baru diangkat. Mazhab Hambali. Fikih. Silakan pilih yang mana. Ini mazhabnya apa nih? Bangsa muda. Jadi suka enggak? Ngaji khilafiyah bahas, tanya sama ustaznya di mana khilafnya. Jadi kita ada toleransi. Jangan yang penting beda, yang penting beda. Ada banyak jamaah umroh. Kalau di sana kan sholat itu di Mekah itu kan, mau berapa rakaat pun sholatnya, duduknya iktiros. Mau 2 rakaat kayak mau 4 rakaat kayak begini duduknya nih, ya kan? Jamaah Indonesia pulang-pulang ganti sholat subuh rakaat kedua begini, ya kan? Bahkan 4-4 rakaat keempat sholat subuh juga begini. Enggak kita tawar lagi. Oleh-oleh umroh. Saya gede ya Pak. Tahu nggak kenapa sholat begitu? Mazhabnya beda sama kita. Kalau mazhab Syafi'i berapapun rakaatnya, rakaat terakhir ya kalah lupa. Mazhab Syafi'i kita nih, berapapun rakaatnya, mau 1 rakaat seperti witir, kan ada ya witir 2 1, satunya begini kan. Mazhab Syafi'i berapapun jumlah rakaatnya, tetap awal dulunya. Kalau mazhab Hanafi berapapun rakaatnya ibtiros, mau subuh mau zuhur maghrib, ya begini semua duduknya. Kalau Maliki kebalikan, mazhab Maliki duduknya itu tawaruk semua. Kalau Hambali beda, Hambali kalau cuma 2 rakaat duduknya ibtiros seperti subuh, yatul masjid, qobliyah, ba'diyah, duduknya begini. Tapi kalau sholatnya lebih dari 2 rakaat, 2 tahiyat akhir seperti ini, mazhab Hambali. Tuh biar tahu bedanya. Banyak jamaah kita tuh nggak ngaji, tapi kadang orang begitu ikuti. Soalnya nggak turun, pulang nggak turun lagi. Oleh orang ngaji. Padahal itu tolak ilmu itu bukan ngaji.
seperti itu. Mazhab beda dengan kita. Nah, yang begini butuh nggak dijelaskan? Dibahas di masjid, Pak. Jangan dilarang ngomong khilafiyah. Yang nggak boleh itu fanatik dengan satu mazhab, menyalahkan mazhab lain, itu fanatik. Namanya itu doktrin, bukan ilmu. Saya membuat kita biar dewasa dalam perbedaan. Silakan beda, tapi pakai ilmu. Jangan yang penting beda. Nah, bicara fikih, empat-empatnya beda. Artinya, kalau bicara fikih, bicara mazhab, nggak ada mazhab ini, nggak ada. Ada. Kayak macam betok tuh. Kita bicara fikih, nanti hadis saya beda lagi kalau hadis beda. Kalau versi hadis saya jelas sekali lah. Bicara fikih, satu pun empat mazhab pun nggak ada yang kayak orang macam betok. Makanya kenapa orang yang ini itu beda-beda modelnya. Ada kayak macam bentuk, ada kayak sepat lagi mindo. Tahu sepat kan? Kita kecil. Kalau lagi mindo kan, ada yang kayak macam lele, penting, ada yang malu-malu, dikit-dikit. Ada. Ya jangan pulang kan? Jangan pulang. Dengerin dulu, jangan pulang. Ini kadang dibahas pulang katanya pulang. Dengerin dulu, belum pulang. Apa Ustaz capek katanya? Saya bahas 4 mazhab, kita bicara fikih. 4 mazhab enggak ada satu pun yang gini-gini, enggak ada. Bicara fikih. Makanya kalau ada yang gini, kalau bicara fikih, buat imam Saputra. Bicara tapi benar. Hadis, nah kalau hadis memang ada dari jalur Wa'il bin Hujr yang menceritakan Nabi itu menggerak-gerakkan jari telunjuk. Nanti kita ketemu di bab sifat sholat, kita bahas hadis. Memang satu hadis mengatakan Nabi itu menggerak-gerakkan telunjuk. Bahasa Arabnya itu yuharrikuha, ditafsiri digerak-gerakkan. Tapi hadis ini memang sahih. Bicara ilmu hadisnya sahih dari riwayat khamsah, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Sahih secara sanad, sahih. Tetapi kalau dilihat dari matanya, kontekstual isinya, hadis ini syadz. Apa? Syadz. Janggal, nyeleneh. Walaupun dia sahih di sanadnya bersambung ke Rasulullah, perawinya itu terkenal, tetapi ketika dilihat sanad matanya, konteks isinya, dia itu menyelisih hadis yang lebih banyak dan lebih sahih. Maka dalam ulumul hadis begini namanya syadz atau janggal. Walaupun perawinya jelas, dia sahih secara sanad, tapi lemah dhaif secara matan. Maka harusnya nggak dipakai hadis begini. Karena hadis yang mengatakan tidak digerakkan lebih banyak, lebih sahih, Bukhari Muslim. Sementara yang gini-gini itu tanpa Bukhari Muslim, hanya dari perawi yang 5, Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Begitu Pak ceritanya. Jadi jangan asal beda. Akhirnya apa? Ada satu ini asli kisahnya apa? Di Buang itu di perumahan Geraham Asli. Dia sholat biasa ngomong anak baru setahun dibawa sholat. Ini masalah kaprah juga. Anak baru setahun digendong sholat, ditaruh di sampingnya. Kebetulan dia sholatnya suka begitu kayak mandi betok. Namanya bocah ya, dipegang sama anaknya, terus dilepas lagi, gerakin lagi, pegang lagi sama anaknya dewek. Ini buat mainan. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau ditanya kenapa digerak-gerakkan, apa jawabannya? Mukul setan. Setan lagi berusaha. Ayo saya bahas karena ini pengalaman pribadi. Waktu saya 4 tahun Pak, pernah sekolah salah didik. Ya, artinya saya masuk di Salafi lah begitu 4 tahun asli. Setelah Salafiyun saya yang penting alumninya, kitabnya Al-Salafi udah tahu di rumah saya tuh kitabnya banyak masih ada. Peninggalan waktu saya di Salafi itu. Ya Wahabi lah. Salafi itu kan takiyah doang, umpet. Salafi bilang kalau Wahabi. 4 tahun saya asli di
Jadi bukan haji lingkong, bukan asli 40 di pesantren. Dulu begitu saya sholatnya. Pas saya menikah, begitu saya udah tobat, udah pindah ke Asura Ahlussunnah wal Jamaah, karena pindah ke Yapi. Pas nikah, kebetulan dapat bini yang begitu bisa Pak. Saya nggak tahu kan ya. Lah pas lagi habis hajatan, cerita ini lucu tapi benar. Lagi hajatan baru nikah. Maghriban, sholat saya sama istri saya, udah sahkan istri saya Pak. Yang sekarang ya di rumah satu. Jangan berangsi istri. Ini pas saya imam, istri di belakang. Ketika saya salah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan hanya bini saya begini nih, gerak, duduk gitu kan ya. Berarti kan gerak-gerakin ya. Di mukanya itu, waduh kata saya, lebih begini. Saya udah berhenti tapi ini masuk gitu. Nah akhirnya kan saya nanya tapi sambil bercanda kan. Ngeri Pak, tapi ribut gara-gara itu kan lucu kan, malah pertamanya udah Pak. Jangan sampai kelabur kan ya. Cuma saya penasaran nanya dengan santun gitu kan ya. Maaf Umi Ese. Mau tanya yang kenapa? Itu telunjuk. Saya pelan-pelan hati-hati banget. Kenapa? Karena lucu Pak kita ribut gara-gara sholatnya. Sementara malam pertama belum dilalui kan ya. Maaf mau nanya, itu sholat telunjuknya digodel. Saya ngomong godel-godel. Kok digodel-godel? Ini kata saya telunjuknya. Maksudnya itu hari kedua, ngerti dia gimana kedua? Iya. Dibilang apa? Saya dikatain Ustaz Norak, bagusnya. Kita ngomong nanya baik-baik dikata Norak. Kita selalu kita ribut ya kita tahan ya kan? Ya ada bagian Norak ada. Padahal saya tahu jawaban sebenarnya apa pahamnya. Ngetes saja. Oh ini itu kata bini saya. Ini tuh mukul setan. Oh tuh kan mukul setan. Yang maksudnya mukul setan. Coba aja tanya deh sama orang yang begitu. Pasti dijawab ya Pak. Mukul setan. Saya jelaskan di sini. Biar paham nih. Jangan pulang ya. Yang ini jangan pulang. Jangan pulang. Antum gini terpulang lagi. Sampai ke atas saya. Dan itu kasih ilmunya. Biar tak antum bandingkan pakai ilmu saya dengan yang lain. Mukul begitu sih. Bukan KKI menjelaskan. Pasti jawabnya Pak. Mukul setan. Saya mikir, kalau saya terlalu tajam debatnya, kan ini kan nggak bisa baca kitab ya. Saya pakai logika dia. Mukul setan. Oh iya sama nih, karena saya pura-pura sama aja. Saya juga mukul setan. Tapi hemat saya nih, kalau mukul setan itu cukup sekali aja. Macam-macamnya saya abini, saya mukul setan sekali manjur. Asyhadu an la ilaha illallah. Setannya pergi. Hancur, pukulan 1 kali pukulan cukup. Sementara kalau ayam beb mukul setan yang terus-terusan, logika saya 2 kemungkinan nih. Apa? Yang pertama itu setan tahan pukul. Ayo, logika dia. Saya ngikutin alur pikiran dia. Kalau setan dipukul terus-terusan, berarti kan setan tahan pukul. Ketika dipukul kata setan nggak sakit sih, dikerjain nama setan. Yang kedua, itu setan dari Banten, jago sidak. Ketika dipukul, les ya, ketawa dia. Ini mulai ketawa kan nanti kan ya, udah ketawa baru saya masuk ke dalam itu. Partner sapi kita bikin saya sapi. Nih, mazhab ini begini sapi illah. Mazhab Hambali illa Allah kata Allah baru diangkat. Kalau Maliki yaminan wa sunnah. Hanafinya jannatullah baru diangkat. Hadis buka kitab hadis. Satu doang yang mengatakan yuharrikuha dari jalur Wa'il bin Hujr riwayat Khamsah. Sementara yang lain tidak meriwayatkan gerak-gerakan. Jadi kalau digerakkan cukup sekali. Yang betul itu adalah memberatkan setan ketika seorang hamba dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Isyarat Allah itu wahid ahad satu. Ini isyarat kita mengesahkan Allah. Bersaksi tasyahud, kita menyaksikan bahwa Allah itu memang satu.
tidak ada yang lain. Masa satu, cukup satu. Kalau tuh satu, itu orang baru berapa? Tuh satu, wah dua, wah tiga. Makanya kalau suruh itu, jangan suruh orang itu lama. Tuh satu, wah dua, tiga, empat. Cukup asyhadu an la ilaha illallah. Baru sekarang berhenti tuh bini saya nggak gini lagi. Bisa nyata. Saya bukan di dalamnya itu sendiri. Ini akhirnya masuk, logikanya masuk, dalil pun masuk. Bukan membunuh setan tapi memberatkan setan. Ketika kita bersyahadat berat kalau setan. Itu maksudnya. Ayo, yang udah gini-gini berhenti, jangan lagi. Pilih illallah, la ilah atau kanan ke kiri sesekali toh. Silakan pilih mana. Enak kan? Begitu boleh, beda dengan ilmu. Jangan yang penting beda. Baik, jadi sama kaitan dengan di sini. Jangan banyak gerak. Terus ngapain? Coba saudara. Ya Allah, makanya beda-beda. Tuh. Pas kan? Udah nih. Satu lagi, yang banyak-banyak puyeng kalau ngaji kebanyakan. Mana sih udah siap dulu, bini udah siap. Emang nggak pengen apa tuh? Satu lagi terakhir, karena ini sering terjadi juga. Dari Aisyah, saat Rasulullah SAW, aku bertanya kepada Rasulullah, adil iltifati tentang nengok, fisolati dalam sholat, nengok dalam sholat. Faqala maka Nabi menjawab, huwa ikhtilasun, orang yang nengok saat sholat itu termasuk curian, colongan, curian atau colongan. Yaqtalisu syaitan min sholatil abdi, colongan setan terhadap sholatnya seorang hamba, curian setan terhadap seorang hamba yang sedang sholat. Tadi yang saya bilang tadi, udah takbir Allahu Akbar masih nengok. Yang namanya nengok itu menggerakkan otot leher. Udah takbir masih aja nengok namanya itu. Jangan nengok. Orang yang nengok saat sholat itu terganggu sama setan. Kata Rasulullah, termasuk intipin jari, ngintipin kelingking, takut gak lapar, ngintipin. Terlepas kaki dari rokaat pertama, balik lagi ngintipin lagi. Rokaat sibuk sama kelingking. Lihat tempat sujud. Allahu Akbar. Sepanjang sholat pandang mata ke tempat sujud kecuali pas syahadat. Kecuali kita tasyahud isyarah asyhadu an la ilaha, mata kita melihat ke sujud kita. Selebihnya lihat ke tempat sujud. Jangan ingat-ingat. Itu sholat yang benar. Biar khusyuk masuk Nabi begitu. Jangan pulang lihat ke depan. Ada yang berukuk lihat ke depan. Yang kelihatan apa? Merek sarung. Ini yang di depan BHS, sombong. Kalau pas gaji duduk, ya paling dibagi DKM. Sebenarnya saya lupa, sebenarnya merek sarung ini bukan di belakang, Pak. Ini emang bikin orang gak khusus. Jujur tanya kan. Coba saya tanya, Bapak ketika di sholat, ada kan sarung dibaca nggak? Dibaca nggak? Pasti kan? Kebaca. Emang sarung siapa? Harusnya kan jangan di sini kayak, ya kan? Pasti model begini mah pasti kebaca. Pak nggak yakin saya nggak baca. Ya kan? Ini berita apa? Baca duduk sarung ambil. Harusnya nggak ada bisa harusnya Pak, harusnya. Tapi gimana ya?
Maka sujud jangan dangak. Iya tempat sujud. Jangan juga ke bawah mulu. Entar nubandingin jempol jempol kaki dibanding. Ribuan ribuan. Kenapa dengan kemana belakang? Nah, nengok, jangan nengok. Lanjut. Ini hadis Rawahul Bukhari. Wa Tirmizi, dalam Imam Tirmizi dikatakan, disesuaikan Imam Tirmizi, iyyaka wal tifata fi sholati, hati-hatilah kamu terhadap nengok dalam sholat, hati-hati. Fa innahu halakatun, karena hal itu cilaka. Orang kalau nengok sholat itu cilaka, terganggu setan. Fa in kana la budda, kalau kamu terpaksa ingin nengok, fa fit tatawwu'i, boleh saat sholat sunnah. Kalau wajib jangan, usahakan jangan nengok-nengok. Terakhir satu lagi, aku. Idza kana ahadakum fi sholati, apabila kamu mendirikan sholat kepada Rasulullah, fa innahu yunaji rabbahu, sesungguhnya sholat itu berhadapan dengan Allah, ketemu Allah, mi'raj dengan Allah, berbicara dengan Allah. Fala yabsuqanna baina yadayhi, maka janganlah kamu meludah di hadapanmu. Meludah dalam sholat jangan. Wala an yaminihi, juga jangan meludah ke kanan. Wala